Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni atau IKA SMA Katolik Santo Louis I Surabaya, Ko Santoso Utomo, alumni lulusan 1995, Co-founder Konsultan Clemens Mario Surabaya, Ko Litanto Mario, alumni lulusan 2001, Senior Tax Konsultan EY Jakarta, Hans Christian Tio Putra, alumni lulusan tahun 2016, serta alumni dan undangan yang sudah menyempatkan waktu. Puji dan syukur pada hari ini, Sabtu 18 Maret 2023, kita bersama akan memulai seminar daring perdana di periode baru dalam kepengurusan IKA Regional Surabaya 2023-2026. Persiapan pelaporan SPT tahunan pribadi 2022, panduan pengisian, perhitungan, dan konsultasi. Kepada peserta, perkenalkan saya Debbie Kianto, alumni lulusan 2016 sebagai pembawa acara, dan Hans Christian, alumni lulusan 2016 sebagai moderator untuk memandu acara pada hari ini. Setelah pembukaan ini, berikut susunan selanjutnya. 2. Sambutan oleh Ketua IKA SMA Katolik Santo Louis I Regional Surabaya, Bapak Santoso Utomo. 3. Pemateri oleh Konsultan Clemens Mario Surabaya, Ko Litanto Mario. 4. Sesi tanya jawab dan kesimpulan. Dan 5. Pertanyaan, dokumentasi, dan penutup. Acara yang kedua adalah sambutan kepada Ketua IKA SMA Katolik Santo Louis I Regional Surabaya, Ko Santoso Utomo. Saya persilahkan tempat dan waktu untuk memberikan kata sambutan. Oke, selamat siang. Suara saya jelas? Siang, jelas. Ya, terima kasih. Jadi ini ini acara pertama kami dari IKAREK Surabaya. Saya memang kebetulan baru dilantik di 4 Februari 2023. Jadi ini webinar pertama kami dalam program kepengurusan IKAREK Surabaya pengurusan 2023 sampai 2026. Saya mengucapkan terima kasih bagi semua partisipan ya yang sudah ikut mendukung dan juga ikut partisipasi dalam acara webinar pajak ini. Terima kasih buat semua pengurus dan terima kasih juga untuk pihak-pihak yang sudah bantu ya, baik dari pembicaranya sendiri, dari moderator, MC-nya, juga untuk yang di belakang layar. Ya, saya mengucapkan terima kasih semuanya. Ya, saya harap ke depan kita akan terus ya ada acara-acara seperti ini lagi dan kita akan tetap mohon dukungan dan kerjasamanya. Dari saya sekian, sukses selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ko Santoso Utomo atas kata sambutannya. Ko Santoso Utomo atau yang lebih dikenal dengan Ko Inang ya, bagi yang belum mengenal. Kepada moderator Hans Christian, dipersilakan untuk memimpin acara selanjutnya, sekaligus sebagai pembuka materi pada hari ini. Baik, terima kasih Debbie Kianto atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Tadi diperkenalkan oleh Debbie, teman-teman perkenalkan, nama saya Hans Christian, dan di sini saya akan sebagai moderator pada siang hari ini. Teman-teman tak terasa kita sudah mendekati akhir bulan Maret, di mana itu merupakan deadline untuk kita masing-masing perorangan untuk membayar atau menyampaikan SPT perorangan kita. Nah, pasti dari teman-teman semua mungkin ada kegelisahan atau kebingungan. Bagaimana sih cara mengisi SPT yang baik dan benar? Atau SPT seperti apa yang harus saya isi? Atau mungkin apakah saya harus mengisi SPT atau tidak? Nah, mungkin ada kebingungan-kebingungan tersebut dapat nanti akan dibantu oleh Ko Litanto Mario. Di sini oleh karena itu kita juga memanggil Ko Litanto Mario. Ko Litanto Mario sendiri sebagai apa sih? Dia pernah menjadi alumni pada 2001 dari alumni Sinwi kita, dan dia juga co-founder dari konsultan Clemens Mario. Tanpa berlama-lama lagi, waktu sudah tepat saya persilakan untuk Ko Litanto Mario untuk menyampaikan materi SPT perorangan pada siang hari ini. Oke, selamat siang semua. Ya, kenalan lagi ya. Saya Mario, mungkin panggilannya Mario, alumni 2001. Ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai, mungkin saya boleh dibantu ini. Ada
polling, tolong diisi. Jadi saya tahu kira-kira kebutuhan dari teman-teman sekalian seperti apa. Oke. Sudah keluar ya pollingnya? Iya, sudah. Oke. Ada yang belum pernah lapor SPT? Atau baru pertama ini ya? Tahun ini ya? Oke, kita tunggu bentar ya. Oke, tampaknya sudah nih. Oke, saya tampilkan hasil pollingnya. Nah, ternyata ada yang belum punya NPWP nih di sini. Oh, ini pengen tahu aja ini, gimana cara isi SPT ya. Sebagian besar sudah pernah lapor. Oke, ya mungkin nanti bisa kita diskusi teknis ya, kalau memang ada pertanyaan. Pernah masuk DJP online? Iya, kalau sudah lapor pernah ya. Yang belum pernah, sudah punya EVIN belum nantinya? Nanti saya akan jelaskan masalah EVIN juga. Kode billing. Nah, ini mungkin masih lumayan banyak yang belum pernah buat sendiri. Nanti coba saya akan tampilkan gimana cara buat kode billing. Oke, langsung aja ya ke materi. Oke. Oke. Nah, sebelum saya mulai, ada pesan khusus nih dari DJP. Coba kita dengarkan. Halo kawan pajak, saya Dian Sastrowardoyo dan saya mau ngajakin kawan pajak untuk segera melaporkan SPT pajak kita tahunan sebelum tanggal 31 Maret 2023. Dan saya juga mau ngajakin kawan pajak untuk melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Supaya apa? Supaya kita bisa memakai NIK sebagai NPWP untuk bisa mengakses berbagai layanan perpajakan. Yuk kita menjalankan kewajiban pajak kita supaya apa? Supaya negara kita ini semakin maju. Oke, terima kasih Kak Dian dari DJP. Nah, sebelum kita lapor, kita ingin tahu nih, apa sih resikonya kalau tidak lapor? Tidak lapor SPT ya. Halo kawan pajak. Sorry. Nah, ini dia. Jadi kalau tidak lapor SPT tahunan, pribadi akan ada denda administrasi 100.000 per tahun. Kalau misal ada kurang bayar, dendanya dapat ini, kita dikenakan bunga setengah sampai dengan 2% dikali bulan. Waktu kita bayar maksimal 24 bulan. Dikali kurang bayarnya berapa. Jadi ada dua, ada denda administrasi 100.000 dan denda bunga. Nah, seperti itu. Oke. Untuk itu kita masuk ke materi, apa aja sih jenis SPT tahunan? Nah, untuk SPT tahunan orang pribadi yang kali ini kita akan bahas ada 3. Ada SPT 1770 formnya untuk pengusaha, ada 1770S ini untuk karyawan lebih dari 60 juta, hasilnya lebih dari 60 juta per tahun. Ada yang 177SS. Ini yang paling sederhana untuk karyawan dengan penghasilan kurang dari 60 juta per tahun. Kalau badan sendiri ada satu, SPT 1771. Nah, kita akan bahas yang SPT orang pribadi. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk pengisian SPT orang pribadi?
Nah, ini semua yang harus disiapkan. Jadi ketika kita pertama kali buat NPWP, ada EVIN, ini pasti dapat EVIN, kita buat kode billing kalau kurang bayar, ada bukti bayar, setelah kita bayar ada buktinya, ini harus siapkan. Bukti potong ini kalau kita dipotong oleh pemberi kerja atau pihak ketiga. Daftar harta dan daftar hutang, ini perlu disiapkan juga. Per kapan? Kita SPT tahunan, jadi per 31 Desember 2022. Kebetulan kita buat untuk SPT 22. Jadi ada daftar harta dan daftar hutang. Juga perlu daftar anggota keluarga. Ini sebagai isian nanti di SPT. Jadi ini harus disiapkan. Dan tentunya harus disiapkan daftar penghasilan. Kita akan bahas satu-satu dari atas sampai ke bawah nanti. Oke. Tadi yang belum punya EVIN. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lagi ya, boleh dong dari teman-teman sekalian kasih pertanyaan di kolom chat. Jadi ketika saya bahas materi yang berkaitan dengan pertanyaan kalian, saya akan lebih tekankan di materi tersebut. Jadi bisa tolong mungkin ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat. Mungkin ada pertanyaan apa, mungkin gimana sih cara minta EVIN atau gimana? Atau gimana sih melaporkan yang di form ya? Kebetulan saya sempat baca juga gimana cara melaporkan saham. Oke. Nanti tolong dibantu ya, Hans. Saya lanjut ya. Oke. Oke, kita bahas EVIN dulu. EVIN, apa itu EVIN? Jadi EVIN ini sebagai apa ya namanya, kode kunci atau kepanjangannya ini Electronic Filing Identification Number. Jadi setiap kita pelaporan pajak, administrasi perpajakan pasti ada EVIN. Nah, ini yang kita perlu punya. Oke, gimana sih aktivasinya EVIN? Ini untuk yang belum pernah lapor ya. Jadi bisa minta EVIN. Biasanya kalau ketika pertama kali buat NPWP, otomatis langsung dikasih EVIN tanpa kita minta. Kalaupun EVIN-nya hilang, ya kita minta lagi. Ini. Ajukan permohonan, formulir, bawa KTP, NPWP, dan email aktif. Ini penting karena setiap aplikasi DJP, kita pasti pakai email. Nah, ini formnya. Bisa minta di kantor pajak, sekarang juga bisa lewat chat, Telegram ataupun apapun di DJP online. Tapi kalau misal pakai saluran online biasanya bakal lama. Kalau kita mau cepat, tinggal langsung ke kantor pajak. Nggak sampai 1 jam pasti langsung selesai ini. Oke, ini bentuk EVIN ketika pertama kali kita terima. Ini untuk selamanya ya, selama punya NPWP ini harus disimpan dokumen ini. Nah, aktivasinya gimana? Nih, aktivasinya kita masuk ke djponline.pajak.go.id. Akan muncul tampilan seperti ini. Login, tapi kita masuk ke bawah sini. Kita aktivasi dulu. Aktivasi masuk ke tampilan seperti ini. Ya, masukkan NPWP, masukkan nomor EVIN tadi, dan kode keamanan. Oke. Baru submit. Nah, ini ringkasannya. Nanti materi kalau misal ada yang mau, boleh tinggal dibaca kalau memang mau minta EVIN. Atau mau aktivasi EVIN seperti ini. Ringkasan tadi. Saya lewati ya. Setelah EVIN kita akan
sampaikan gimana sih cara buat kode billing. Nah, ini kode billing. Yang di sini pesertanya mungkin banyak yang wira swasta, jadi mungkin ada UMKM. Jadi saya contohkan nih, buat kode billing UMKM. Ini saya ulang materi yang ini, barangkali mungkin ada yang ingat. Jadi UMKM itu omset kurang dari 4,8 miliar setahun. Siapa yang menggunakan tarif ini? Orang pribadi. 7 tahun, jangka waktunya, badan dalam bentuk CV, firma, dan koperasi 4 tahun, badan dalam bentuk PT 3 tahun. Jangka waktu ini dihitung dari mana? Dari tahun aturan ini diterbitkan, tahun 2018, atau dari ketika pertama kali punya NPWP. Itu kalau pribadi udah lama NPWP-nya otomatis tahun depan ya. Ini sudah tidak boleh menggunakan tarif 0,5%. Oke. Kembali ke DJP online. Nih. Jadi ketika kita mau bayar, kalau pajak itu bayar dulu baru lapor, nih klik DJP online. Kita masuk tampilan DJP online, ini tampilan awal ketika kita masuk, ketika kita sudah punya EVIN tadi, password, NPWP kita masuk ke tampilan ini. Bayar. Untuk membuat kode billing. Nah, ini kode billingnya. Tinggal klik aja. Tampilannya seperti ini, jenis pajaknya, dipilih PPh final. Ini jenis setoran, masanya jangan lupa, ini tahunnya. Nah, kalau ini udah oke semua, uraian ini bisa diisi, bisa tidak, tinggal buat kode billing. Nah, setelah itu muncul tampilan seperti ini. Ini buat kode billing, isi kode keamanan, klik submit. Nah, ketika disubmit, muncul tampilan seperti ini. Ada NPWP, nama, alamat, jenis pajak, ya ringkasan yang tadi ya, yang kita sudah isi ya. Tahun pajak sama masa ini jangan sampai salah. Kalau salah nanti kita agak repot nih, harus pindah buku apa yang kita sudah bayar. Nah, ini kode billingnya, tinggal klik cetak. Biasanya masa aktif kode billing 1 bulan. Jadi kalau sudah 1 bulan mau buat kode billing lagi, bisa dilakukan 1 bulan berikutnya. Atau misal sampai lupa, ya kita buat aja lagi langsung. Nggak ada masalah. Oke. Nah, ini tampilan setelah tercetak. Nah, ini biasanya seperti ini. Ini digunakan untuk bayar. Bayarnya kemana? Bisa ke kantor pos, bisa ke bank, bisa lewat ATM harusnya. UMKM gampang ya, bisa lewat ATM untuk bayarnya. Oke. Nah, kita masuk ke materi utama ya, habis ini. Ke pelaporan melalui e-form. Sebentar, saya lihat chat dulu. Apa NPWP saat ini sama dengan NIK? Oke. Lapor saham. Menghitung PPh dari 2 pemberi kerja. Oke. Mungkin yang sebelum kita masuk ya, masuk ke e-form. Nah, untuk masalah NIK, tadi kan Kak Dian sempat sampaikan ya, kita pemadanan NIK. Untuk apa sih? Sekarang kita masuk ke DJP online. Mungkin saya kembali aja dah. Masuk ke DJP online. Bentar. Nah, yang ini. Masuk ke DJP online, menu yang ini. Masukkan NIK atau NPWP. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam sini, biasanya pakai nomor NPWP. Masukkan kata sandi, kode keamanan, login. Ketika sudah masuk di sini, pasti nanti
diminta pemadanan. Tinggal validasi aja, validasi nomor KTP. Apakah nomor KTP-nya sudah benar, tinggal divalidasi. Gampang, nanti tinggal ada panduannya nanti ketika sudah masuk di sini. Oke, setelah pemadanan selesai, NIK bisa digunakan sebagai login awal di DJP online. Nah, itu yang masalah NIK ya. Oke, saya lanjut formnya aja. Nanti kalau kurang jelas kita diskusi. Oke, nah ini pelaporan SPT melalui e-form. Masuk kembali ke DJP online. Ini tadi menunya ya, ada informasi, ada profil, ada bayar, ada layanan. Nah, ini kita klik yang lapor. Klik lapor. Klik e-form. Nih. Nah, klik e-form muncul tampilan seperti ini. Bisa buat SPT, bisa unduh Adobe PDF Reader. Kalau pertama kali lapor SPT, harus install ini dulu. Jadi ini tinggal diklik untuk mengunduh ya, mendownload. Nah, muncul seperti ini. Sesuaikan operating sistemnya. Ini di Mac juga bisa ini kemarin. Bahasa dan versi. Tinggal klik, download, dan install. Selesai. Nah, saya kembali ke yang tadi ya. Jadi unduh tadi yang ini. Kalau sudah unduh, install, selesai, bisa buka formnya. Nah, akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Ya, masuk ke SPT formulir 1770. Tinggal diklik aja, muncul seperti ini. Jadi tahun pajaknya kapan, diisi 2022, SPT normal, kalau pembetulan, kalau misal kita ada salah, boleh klik yang pembetulan. Tapi kalau pertama kali kita lapor untuk tahun yang bersangkutan, pakai yang normal. Pengiriman token sebaiknya lewat email, biar ada historinya nanti carinya mungkin lebih gampang. Tinggal klik kirim permintaan. Nah, di sini ada opsi ya, ini ada opsi untuk import, fitur impor data kalau memang isiannya banyak. Nanti saya jelaskan di formulirnya. Jadi boleh, ini panduannya tinggal diklik. Kalau mau import data. Jadi tidak ngisi manual satu persatu, tapi import. Oke. Nah, kita masuk ke formnya. Setelah di-download, selesai, PDF-nya kita bisa buka. Nih, formulir yang lampiran 4. Jadi SPT kita mulai dari lampiran yang paling belakang. Ini lampiran 4. Jangan lupa ini, jangan salah ya, ini pencatatan atau pembukuan. Ini bisa dicentang waktu pertama kali yang di lampiran 4. Kalau memang kelewatan bisa mundur nanti, kembali ke lampiran 4. Kalau pembukuan ini untuk yang punya pembukuan, neraca laporan laba rugi. Ini kita klik yang pencatatan aja ya. Nah, di lampiran 4 ini ada bagian A, ini harta. Tadi yang kita awal untuk menyiapkan daftar harta per 31 Desember, nah ini. Jadi isi di sini, kode hartanya, namanya, tahun belinya, harga waktu beli. Jadi bukan harga yang sekarang, tapi harga waktu beli. Keterangan ini bisa diisi, bisa tidak. Kalau tidak diisi, biasanya merah ini. Jadi kalau ini merah, artinya harus diisi. Diisi strip atau diisi kosong spasi juga boleh. Kalau ini memang nggak perlu keterangan. Nah, tadi yang di depan tadi, import data ini, kalau hartanya lumayan banyak, ada 100 mungkin, 100 item, diimpor aja lewat ini. Bisa lewat import data. Oke, bagian A. Nah, ini yang bagian B. Bagian B, hutang. Jadi hutangnya, kodenya berapa, ada pilihannya nih nanti, ada nama pemberi pinjaman, ada alamat,
ada tahun waktu pinjam, ada jumlah per 31 Desember tahun SPT yang bersangkutan. Oke. Nah, ini tadi kita untuk menyiapkan susunan anggota keluarga karena ada isiannya di sini. Termasuk NIK-nya di sini. Oke, kita lanjut ya. Lampiran ketiga. Sebentar ya. Ya maaf, ada suaranya masuk nanti. Jadi gini, ini lampiran 3 ya. Di lampiran 3 ini untuk melaporkan penghasilan yang final. Jadi ini yang penghasilan final. Apa aja? Ada tabungan, SBI, deposito, bunga masuk sini semua. Tadi ada yang tanya ya, yang kaitan sama ini ya. Lapor saham, SBR, deposito. Ya di sini. Jadi dasar pengenaan pajaknya berapa? Ini penghasilan bruto, PPh-nya berapa? Jadi ketika masuk di sini sudah tidak perlu bayar PPh-nya lagi. Karena sudah final. Nih, masuk sini. Saham. Nah, kita kalau punya saham di Bursa Efek, ada laporan transaksi penjualan. Nah, masuk sini. Ada PPh-nya juga, ada laporannya sendiri. Dari Bursa Efek, dari sekuritasnya masing-masing. Masuk di sini. Ada hadiah undian, ada pesangon, tunjangan, hari tua, nah lain-lain ya. Apalagi ya yang di sini. Ada penyalur atau dealer BBM, masuk sini juga. Kalau misal ada jual tanah dan bangunan, masuk yang ini. Oke. Dividen. Dividen kalau kita bayar, tidak kita investasikan ya, itu masuk di sini. Masuk sini. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja, jadi final. Kalau istrinya punya penghasilan dari satu pemberi kerja, masuk final juga. Nah, ini untuk yang UMKM, yang tarif 0,5%. Ini lewat yang sini, UMKM. Ini dicentang, begitu ini dicentang, keluar nanti seperti ini. PP 23 atau PP 55 yang baru. Ini tinggal diklik. Oke. Nah, kalau itu diklik, kita masuk dalamnya seperti ini. Jadi, diisi NPWP-nya, masa pajaknya bulan, alamat, peredaran brutonya berapa, PPh-nya berapa. Nah, ini Januari sampai Desember. Setelah ini diisi semua, baru klik ini ya, untuk dipindahkan secara otomatis ke lampiran 3 yang tadi, yang depan tadi. Yang sebelumnya. Jadi otomatis pindah ke sini. Oke, ada yang baru untuk UMKM. Ada aturan baru, jadi saya sampaikan sekalian. Ini. Nah, UMKM untuk tahun 2022 ada nominal sampai dengan 500 juta, ini tidak perlu bayar. Jadi ini contohnya ya, peredaran usaha ini dibuat 100 juta semua. Ketika sampai 500, ini PPh-nya 0. Bayar baru ketika masuk di 500. Seperti itu. Ini untuk tahun 2022 dan seterusnya. Oke, saya kembali ke sini. Jadi yang
isi di sini bulan Januari dan Februari, kalau misal sampai belum 500 juta omsetnya, ini diisi kosong. Peredaran bruto tetap diisi, tapi PPh-nya diisi kosong. Ya, nah lanjut. Masih di lampiran yang 3. Nih, ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini kalau ada terima hibah, tidak termasuk objek pajak. Hibah yang mana? Hibah yang dari satu garis lurus, orang tua ke anak. Ini warisan, ini bukan objek pajak. Gaji CV, asuransi, dapat klaim asuransi, beasiswa juga tidak. Jadi ini macam-macamnya untuk yang bukan objek pajak. Ada juga yang C, ini penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Ini akan terisi kalau, ya ini kalau isinya centangan di induk ya, nanti ada di belakang nanti isinya HB atau PH. Ini akan ada isinya nanti. Oke. Oke, untuk dividen saham yang diinvestasikan. Itu lapor di, sebentar ya, nanti aja saya jawab di akhir ya. Oke, kita lanjut ke form. Nah, habis lampiran ketiga, kita masuk ke lampiran kedua. Di lampiran kedua ini untuk apa? Ini. Untuk daftar potong atau PPh yang dipotong oleh pihak lain. Jadi keterangannya sudah ada di sini. Jadi kita kalau terima bukti potong, masuknya di sini. Ya, jadi ini ada NPWP pemotong, nama pemotong, NPWP, nomor bukti potong, tanggal, jenis pajaknya, PPh yang dipotong berapa. Oke. Nah, berikutnya untuk lampiran yang pertama, ini lampiran 1, ini untuk yang pembukuan. Kalau ini centang pembukuan, ini wajib diisi. Jadi ada peredaran, ini dari laba rugi ya, peredaran usaha, harga pokoknya berapa, biayanya berapa, netonya berapa, penyesuaian fiskal positif dan negatif. Ini kalau pembukuan. Saya skip untuk yang ini karena ini materi tersendiri ini. Kalau untuk penyesuaian fiskal positif dan negatif. Oke, berikutnya. Lu tadi kan ngomong belakangnya Juni. Nah, untuk yang halaman berikutnya, halaman 1771, halaman 2, lampiran 1, halaman 2, ini untuk penghasilan atas pekerjaan bebas. Atas pekerjaan bebas, biasanya yang ngisi di sini adalah jasa atau pekerjaan bebas atau usaha lainnya. Karena untuk dagang dan industri sudah tercover di PPh UMKM, biasanya seperti itu. Atau yang usahanya dagang atau industri yang sudah lebih dari 4,8 miliar. Jadi tidak boleh pakai tarif UMKM yang 0,5%, masuk ke sini. Kalau tidak pakai pembukuan, masuk ke sini. Kalau ini pembukuan, masuk ke yang laporan pembukuan tadi. Nah, masuk yang ke sini. Kalau pembukuan, masuk yang ke sini. Kalau non pembukuan atau norma masuk ke sini. Ya, kita akan lihat apa aja sih normanya. Ya, mungkin ini yang umum. Jadi ini fasilitas dari kantor pajak untuk menentukan berapa sih penghasilan neto dari penghasilan bruto yang kita terima. Ya, ini dokter umum, spesialis, dokter gigi, 50% normanya. Agen asuransi, broker juga 50%, jasa pendidikan manajemen 30%, teknisi 30%, tour and travel 50%, software development 50%. Jadi ini bisa dilihat di lampiran ini aturannya, per 17 PJ 2015. Ya, norma itu diisi di sini. Jadi langsung tahu penghasilan netonya berapa.
Jadi dari norma yang tadi tarifnya diisi di sini, netonya ketemu. Nah ini untuk yang usaha tapi menggunakan pencatatan. Oke. Masih di halaman yang sama, ini bagian C. Ini diisi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan. Apa itu? Biasanya karyawan masuk sini. Nah, ini contohnya. Ini contoh bukti potong A1 karyawan. Nah, ini yang diinput di halaman ini. Halaman lampiran 1 bagian C. NPWP-nya pemberi kerja, nama pemberi kerja, penghasilan bruto, pengurangan bruto, dan penghasilan neto. Jadi ini ya, penghasilan brutonya. Sebentar. Nah ini, jadi untuk penghasilan bruto itu kita lihat di sini, angka 8. Untuk pengurangan penghasilan bruto input di sini, ini yang diinput. Jadi netonya harus sama dengan form bukti potong ini. Nah ini, dah. Jadi netonya harus sama nanti ya, sama bukti potongnya. Oke, yang bagian D ini untuk penghasilan dalam negeri lainnya. Biasanya penghasilan lain-lain masuk sini. Penghasilan sewa, bunga, royalti, penghargaan, ini penghasilan lain-lain masuk di sini. Nah, berikutnya di induk. Ya, ini tadi yang sempat saya singgung. Induk ini ada status. Ada status KK, HB, PH, dan MT. Ya, kalau merah ini pasti harus diisi. Kalau ini tidak diisi, tidak bisa upload nantinya. Kelihatan seperti ini nanti. Akan muncul seperti ini. Kalau next ini ya, kita submit tidak bisa, pasti ada error seperti ini. Artinya kita lihat halaman-halaman sebelumnya yang masih muncul warna merah. Jadi bisa diklik halaman sebelumnya. Nah, saya akan singgung sedikit untuk yang masalah ini, status wajib pajak. Nah, ini statusnya, ada kakak. Kakak ini untuk yang belum menikah atau suami sebagai kepala keluarga. Ada juga yang HB, itu berpisah karena putusan hakim. Kalau PH, ini karena adanya perjanjian tertulis pisah harta. Kalau MT biasanya untuk wanita kawin yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Jadi suami punya NPWP, istri punya NPWP. Biasanya MT ini. Oke. Nah, kita lanjut ya di formnya. Nah, ini form induk. Ini form induk. Kalau ada penghasilan luar negeri masuk di sini. Ini ada kompensasi kerugian tahun lalu bisa masuk di sini. Ini kalau pembukuan ya. Kalau enggak ya nol pasti. Ini PTKP statusnya. Ada TK. Ini belum menikah. K ini sudah menikah. K garing I ini menikah, istri bekerja. Ini tanggungannya. Tanggungan berapa orang. Oke. Nah, di sini saya akan tampilkan perhitungan PPH. PPH tarif yang baru. Jadi ada perbedaan tarif yang baru di tahun 2022. Nah, ini. Jadi perhitungan PPH-nya yang dulu seperti ini. Ini yang baru, Undang-Undang HPP. Jadi ada lebih ya, ini ada 60 juta sampai 60 juta. Ini lebih murah nih. Tapi kalau penghasilannya lebih dari 5 miliar, otomatis lebih mahal. Ini aturan yang baru mulai 2022. Oke.
Oke, kita lanjut. Ini ya, ini halaman induk yang paling bawah nih. Jadi apa aja yang diisi? Lampiran ini wajib diisi. Apa aja? Kalau misal ada pembayaran pajak, bisa diklik di sini. Kalau ada karyawan yang punya bukti potong itu klik sini. Kalau yang PP23 tadi atau PP55 yang baru, klik di sini. Jangan lupa tanggalnya diisi hari ini. Oke. Nah, ketika tadi klik submit, muncul tampilan berikut. Jadi ada lampiran, ini yang wajib di-upload. Apa aja lampirannya? Sesuai dengan jenis pekerjaan Anda. Jadi kalau 1770S, pegawai swasta, ya bukti potong, ini A1 atau A2. Pengusaha PP46, PP23 atau 55 yang baru, itu bukti bayar pajak tiap bulan. Kalau profesional, foto, daftar, jumlah penghasilan, pembayaran PPh 25, dan surat pemberitahuan norma. Kalau sudah lebih dari 4,8, sebaiknya pakai laporan keuangan. Jadi ini dokumen-dokumen yang harus dilampirkan. Oke. Nah, tadi ketika kita download form ini, otomatis di email akan muncul kode verifikasi. Ini nanti yang kita isi di sini, di formnya. Nah, ini kalau kita submit, harus ada koneksi internet di sini. Jadi ini kalau sudah tidak ada yang merah lagi, baru bisa disubmit. Tapi kalau ini ada yang merah, dari form-form sebelumnya, pasti tidak bisa disubmit. Gitu. Nah, kalau ketika ini submit, selesai, otomatis akan terima di email seperti ini. Ini bukti bahwa sudah lapor PPh. Oke. Nah, selesai. Cepatan nggak ya? Apa nanti diulang kalau ada pertanyaan ya? Oke. Cukup mungkin. Baik, terima kasih Ko Mario. Sudah selesai Ko Mario ya? Yes. Nah, makasih banget. Ya, sekalian ini ya, pesan dari sponsor ya, dari Regional Surabaya. Kalau memang mau ada dukungan untuk acara Regional Surabaya, bisa ditransfer ke rekening berikut. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Ko Mario atas pemaparan materinya tadi. Kita akan sangat terbantu dan sangat banget masukan nih dari Ko Mario. Nah, beberapa materi tadi yang sudah disampaikan kurang lebih tentang cara membuat e-fin, lalu gimana sih step by step cara mengisi e-form dengan benar. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab. Akan berlangsung kurang lebih 15-20 menit. Nah, bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, dapat tadi udah terus melakukan by chat, boleh melakukan by chat, atau boleh sekarang menggunakan raise hand untuk bertanya langsung dengan Ko Mario. Mungkin ya teman-teman ada yang ingin raise hand dulu untuk memberikan pertanyaan kepada Ko Mario. Oke, kalau belum ada, kita sambil nunggu Ko Mario, kita akan jawab tadi beberapa pertanyaan yang tadi ada by chat ya Ko Mario ya. Yes. Oke, langsung mungkin aja. Tadi ada boleh tadi ada beberapa pertanyaannya singkat-singkat sih Ko Mario. Tadi mungkin cukup singkat adalah apa sih kenapa sih apakah NPWP dan NIK itu sekarang sama, dan kenapa sih kita harus mengganti ke NIK seperti itu Ko? Ya, sebetulnya NPWP dan NIK ke depannya akan jadi sama. Kalaupun sekarang ya, sampai tahun ini, tahun depan sudah ganti nanti pakai NIK semua. Sampai tahun ini masih bisa pakai NPWP atau pakai NIK. Tahun depan sudah nggak bisa. Jadi semua pakai NIK untuk masuk ke DJP online. Seperti itu. Untuk prosedurnya gimana Ko ya untuk kita ganti dari NPWP ke NIK ini Ko? Prosedurnya gimana? Tinggal masuk nih, tinggal masuk di DJP online aja.
tinggal validasi NIK. Ada langsung muncul di halaman pertama, langsung validasi bisa. Oh, baik. Mm-mm. Lalu tadi mungkin ada pertanyaan dari Tijen mengenai perhitungan PPh. Mungkin Tijen boleh bantu menjelaskan pertanyaannya, Tijen? Tadi ada pertanyaan dari Jen. Ya, ini titipan pertanyaan dari teman saya. Oke. Ya, Bentar. jadi dia bekerja di suatu perusahaan, kemudian dapat bukti potong, juga dia punya pekerjaan bebas di agent properti. Nah, kalau dia hitung secara total, dia kurang bayar. Nah, itu gimana menyiasati atau seperti apa? Menyiasati Apa kurang salah atau bayar. bagaimana? Gitu, pertanyaannya begitu, Kak. Iya. Atau Ya. salah, kan kalau sudah dapat bukti potong harusnya ya nggak kurang bayar ya. Ya, jadi gini, kalau kita sudah dapat bukti potong, kalau dari satu pemberi kerja, pasti tidak ada kurang bayar. Sudah pasti. Tapi kalau dua pemberi kerja, otomatis bukti potong A1, ya, bukti potong A1 yang ini, nah, bukti potong A1 yang di sini, ya, ini, oh sorry, bentar. Bukti potong A1-nya ada dua. Ini ada dua nantinya ya. Di sini ada PTKP. PTKP. Pengurang ini ya. Biaya jabatan, ada iuran pensiun, ada PTKP di sini. Sebentar. Nah ini. Penghasilan tidak kena pajak. Ini di nomor 15. Nah, PTKP setiap wajib pajak cuma satu kali dihitungnya. Kalau kita punya form ini ada dua, karena dua pemberi kerja, otomatis PTKP-nya dihitung dua kali. Artinya akan terjadi kurang bayar. Nah, kalau ada penghasilan lain, masuknya di mana? Kalau ada penghasilan lain, otomatis masuknya di, nah di sini. Kalau yang pakai norma di sini. Ada agent properti masuk di sini. Apa bedanya jasa sama pekerjaan bebas? Tadi ada yang di chat ya, saya lupa tadi, nggak baca. Dari siapa? Jasa dan pekerjaan bebas. Kalau jasa ini lebih ke arah lebih umum ya kalau jasa ini. Jasa, contoh jasa adalah jasa servis, jasa broker mungkin di sini. Sorry, bukan broker, jasa perantara masuk di sini. Kalau pekerjaan bebas biasanya yang berkaitan dengan profesi. Jadi dokter, pengacara, akuntan itu masuk di sini. Pekerjaan bebas. Gitu. Jadi dimasukkan semua penghasilannya sesuai posnya masing-masing, nanti secara otomatis akan dihitung di formnya secara otomatis kurang bayarnya berapa. Begitu. Oke? Oke. Terima kasih Mario. Sama-sama, C. Oke, selanjutnya ada yang raise hand. Ada Korobi. Boleh Korobi mengajukan pertanyaannya. Oke, selamat siang Ko Hans dan Ko Mario. Ya. Pertanyaan saya agak nyambung dari pertanyaannya Cijen yang tadi. Jadi kasusnya saya sebagai pegawai swasta sudah mendapatkan bukti potong, lalu saya juga punya pekerjaan yang memberikan jasa. Nah, tadi dari Ko Mario sudah menjelaskan untuk bagaimana cara menginputnya yang saya dapat bukti potong dari perusahaan dan yang saya punya pekerjaan freelance. Nah, pertanyaan saya untuk pekerjaan freelance sendiri ini
akan terkena pajak PPh yang mana ya? Apakah juga mengikuti yang 0 sampai 54, lalu 54 sampai sekian, yang 0,5% ya? Atau ada biaya pajak yang tersendiri gitu? Ya, sudah? Ya, itu Boleh, pertanyaan saya. Terima kasih, Kak Mario. Oke, jadi kalau untuk tarif PPh untuk jasa tidak final, semua ikut tarif progresif pasal 17. Yang 0 sampai 60 itu 5%, 60 sampai 250 itu 15 dan seterusnya. Jadi semua penghasilan digabung kena tarif pajak pasal 17. Itu untuk yang tidak final. Kalau yang final, ya UMKM tadi. Itu. Yang 0,5% UMKM tarif pajak final. Kalau untuk dapat bukti potong dari satu pemberi kerja dan saya punya penghasilan lain freelance, otomatis tarifnya progresif sama seperti yang PPh gaji. Begitu. Sampai ini Korobi atau ya. Ya. Boleh dielaborasi lagi nggak untuk boleh. Yang dimaksud untuk menjadikan PPh final tuh bagaimana? Jadi ini saya share aja dah tampilan yang PPh final tadi. Sebentar ya. Tampilan PPh final. Sorry. Nah, kalau PPh final semua masuk di lampiran 3. Masuk di sini. Masuk di sini, PPh final masuk di sini. Jadi yang UMKM tadi masuk ini. Tadi sekalian jawab ya, di sini kebetulan ada hasil dari sewa rumah. Sewa rumah itu adalah sewa harta tidak bergerak. Itu masuk di penghasilan final. Masuk di sini sewa rumah. Sebentar ya. Sewa rumah. Nggak ada ya. Oh, nggak ada di sini. Ada di sini sewa rumah. Pilih salah satu ini. Ada ininya mungkin ya. Mungkin di nomor 9 atau 10 kali ya, Ko ya, karena terhapus. Oh iya sorry ya. Ini ada yang saya cut, sorry. Ya, sewa rumah masuk di sini. Jadi final. Tadi Korobi tadi gimana? Oke. Berarti di kasus saya ini salah satu-satunya cara untuk memisahkan pajaknya hanya membadan hukumkan pekerjaan freelance saya ini berarti ya? Ya, kalau memang mau tarif pajaknya murah, mau pakai UMKM, harus pakai badan hukum untuk yang bentuknya jasa. Jadi contoh seperti jasa apa ya tadi, jasa software misalnya buat software. Jadi itu dibuat CV. Ketika dibuat CV boleh pakai PP 23 atau 55. Boleh pakai 0,5%. Tapi kalau orang pribadi yang punya penghasilan bebas, pekerjaan bebas, atau jasa, tidak boleh. Tidak boleh pakai tarif ini. Tidak boleh pakai tarif 0,5%. Begitu mungkin. Oke. Sudah cukup jelas sih. Terima kasih, Ko Mario. Oke, terima kasih Ko Robi atas pertanyaannya. Mungkin Ko Mario aku juga bantu menjawab pertanyaan dari chat juga ya, Ko ya. Membantu pertanyaannya, Ko ya. Ada pertanyaan, Ko. Bagaimana jika omset tiap tahun itu berubah-ubah, Ko? Jadi misalnya omset 2021 tuh lebih besar dari 4M, tapi tahun 2022-nya turun dari di bawah 4,5 M nih, Ko. Gimana nih, Ko, tarifnya? Ya, begitu kita sudah masuk ke omset 4,8, untuk
tarif 0,5% sudah tidak berlaku selamanya. Jadi begitu 2021 omsetnya lebih dari 4,8, saat itu kena PPN. Saat itu juga tidak boleh pakai tarif 0,5%. Ketika 2022 kurang dari 4,8, tetap kena PPN, tetap pakai tarif normal. Jadi tidak boleh pakai tarif yang pasal 0,5%. Teman-teman, mohon maaf nih, walaupun masih ada banyak pertanyaan nih, sepertinya waktunya sudah habis. Tapi teman-teman nggak usah bingung, nggak usah sedih. Nanti pertanyaan akan kita tampung dan akan dibantu jawab oleh Ko Mario. Nanti akan kita bantu sampai Ko Mario dan akan dibalas ke teman-teman. Nah, selanjutnya, makasih banget atas pemaparan materi dari Ko Mario dan juga tadi sesi tanya jawab dari teman-teman yang cukup aktif. Sekarang kita sudah sampai penghujung acara. Terima kasih Ko Mario dan akan saya kembalikan lagi ke pembawa acara Debbie Kianto. Terima kasih. Baik, terima kasih Hans Christian selaku moderator serta Ko Mario selaku pemateri pada hari ini. Pada kesempatan kali ini berhubung Ketua IKA Regional Surabaya, Ko Santoso Utomo atau Ko Inang sedang berhalangan, maka akan diwakilkan oleh Bendahara IKA SMA Katolik Santo Louis I Surabaya, Jejen Adikusuma SL99 untuk memberikan apresiasi. Dimohon untuk operator dan Jejen dipersiapkan. Mohon ditunggu sesaat sambil kita menunggu layar share screen dari operator. Oke, baik. Nampaknya belum bisa, tapi kita tetap saja memberikan apresiasi secara vokal ya, Cejen. Oke, baik. Sudah bisa? Oke, saya persilahkan kepada Cejen untuk secara vokal atau lisan memberikan apresiasi kepada pemateri kita dulu. Oke, baik. Terima kasih, Debbie. Berikut adalah apresiasi IKA SMAK St. Louis I Surabaya kepada pemateri dan moderator. Saya persilakan. Yang pertama kepada pemateri, Ko Litanto Mario. Kita ambil sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Ko Mario siap? Oke, terima kasih. 2, 3. Dan kemudian apresiasi berikutnya kepada moderator kita, Hans Christian. Kita ambil sesi dokumentasi ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, Debbie. Sama-sama. Kemudian, sebelum menutup, saya mengundang sekali lagi kepada CC, Koko, alumni, dan peserta yang terhormat untuk mengabadikan momen kita bersama. Saya mengundang para peserta untuk membuka bilik kamera sejenak untuk mengabadikan momen bersama. Silakan, kita ada Jeveli di sini ya, Ketua IKA di periode sebelumnya. Sekali lagi saya mengundang peserta untuk membuka bilik kamera. Kita mengambil sesi dokumentasi segera. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, demikianlah seminar daring persiapan pelaporan SPT tahunan orang pribadi 2022, panduan pengisian, perhitungan, dan konsultasi. Saya Debbie Kianto selaku pembawa acara, mewakili Hans Christian selaku moderator, serta pengurus yang bertugas. Memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Hingga tibalah kita di penghujung acara. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam IKA SMA Katolik Santo Louis I Surabaya. Terima kasih Cici dan Koko. Thank you. Terima kasih kepada semuanya, kepada Mario, kepada Hans, kepada Debbie. Terima kasih ya. Terima kasih, Ci. Sukses selalu. Sukses selalu buat tim baru.
Ya, terima kasih Ko Margiano. Ya, saya leave dulu. Thank you.